rumah, apa kabarnya? Pastinya ada anak sekolah minggu dalam keadaan sehat ya. Yang sedang sakit, semoga lekas disembuhkan Tuhan Yesus. Pastinya adik-adik sekolah minggu sudah menunggu ibadah ini bukan? Sudah mempersiapkan diri, berpakaian yang rapi, mempersiapkan Alkitabnya. Boleh juga loh diajak mama papanya untuk ikut ibadah. Sudah siap untuk ibadah? Kita berdoa dulu bersaat teduh. Kita berdoa di dalam hati. Amin. Nah, kita memuji Tuhan dengan lagu Matahari Bersinar Terang. Ibu mau tanya, siapa yang sayang sama Tuhan Yesus? Wah, hebat. Tuhan Yesus juga lebih sayang sama kita. Ayo kita nyanyikan, Yesus sayang semua. Mari kita bersatu di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Tuhan yang Allah, kami puji dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu AKBP Rumbai mau beribadah, mau bernyanyi, mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Hadirlah Engkau Tuhan di hati kami masing-masing. Berkatilah Tuhan ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Minggu lalu kita sudah mengucapkan titah pertama.
Minggu ini kita mengucapkan titah kedua. Ayo sama-sama kita ucapkan. Titah kedua. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Sekarang kita membacakan ayat bulanan di bulan Agustus. Adik-adik pasti ingat kan? Minggu lalu juga kita sudah mengucapkannya ya. Kita buka Alkitabnya, bagi yang belum hafal, ayo dibuka. Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Kita ucapkan bersama-sama yuk. Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau tidak menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Minggu depan juga harus dihafal ya adik-adik ya. Di bulan Agustus ini ayat bulanannya dari Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dengan judul lagu Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan minta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan pinta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Nah, kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Basa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga. Puji syukur kami kepadamu ya Bapa, di mana pada pagi hari ini Bapa Engkau masih bersama kami dan menyertai kami. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan salah seorang daripada hamba-Mu. Datanglah Engkau ya Bapa di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Amin. Shalom adik-adik, salam sejahtera dan selamat beribadah buat kita semua. Walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kembali bersama saya Amang Pendeta Fanuel Siombing yang akan membawakan firman Tuhan untuk kita pada minggu ini. Baiklah adik-adik, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Yohanes pasal 8 ayat 12. Kita buka Alkitab kita, Yohanes pasal 8 ayat 12. Demikian bunyinya. Akulah terang dunia.
Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang. Amang baca kembali, akulah terang dunia. Barang siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dan yang Tuhan berkati, khotbah untuk kita pada minggu ini tertulis dalam kitab Injil Yohanes. Sebelumnya Amang mau menjelaskan sedikit. Kalau dalam perjanjian baru ada 4 kitab Injil. Apa itu adik-adik? Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Kalau Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes tidak termasuk sinoptik. Jadi ada kata Injil sinoptik, yaitu Matius, Markus, Lukas, itu termasuk kitab sinoptik. Apa artinya sinoptik, Amang? Sinoptik itu adalah kitab yang dituliskan oleh Matius, Markus, dan Lukas. Ketiganya memiliki gaya yang sama dalam memperkenalkan pribadi Yesus. Yang mau Amang katakan adalah contohnya Injil Matius, Markus, Lukas sering memperkenalkan Yesus itu dengan mengatakan Yesus adalah Raja. Ya, itu gayanya Matius, Markus, Lukas. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah anak Allah. Apalagi yang sering dipakai oleh kitab Matius, Markus, Lukas, Yesus adalah Mesias dan Juru Selamat dan yang lain. Ini gaya pemberitaan oleh kitab sinoptik. Lalu apa bedanya Amang dengan Injil Yohanes? Karena minggu ini kita melihat kitab Injil Yohanes. Kalau Injil Yohanes adalah ada 7 perkataan Yesus yang memakai kata akulah untuk memperkenalkan siapa Yesus. Kalau di bahasa Yunani dia disebut ego eimi. Ego eimi artinya akulah, 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 dan seterusnya. Adik-adik sekolah minggu semua pasti tahu 7 perkataan Yesus yang memakai kata akulah dalam Injil Yohanes. Apa itu yang pertama? Yang pertama adalah Yesus katakan akulah roti hidup, yang tertulis di Yohanes 6 ayat 35. Yang kedua Yesus katakan akulah terang dunia. Nah, dia pakai kata akulah, ego eimi, akulah. Itu yang menjadi khotbah untuk kita pada minggu ini, yang diambil dari Yohanes 8 ayat 12. Yang ketiga Yesus katakan akulah pintu. Itu kita temukan di Yohanes 10 ayat 7. Yang keempat, akulah gembala yang baik di Yohanes 10 ayat 11. Yang kelima, akulah kebangkitan dan hidup. Itu di Yohanes 11 ayat 25. Yang keenam, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu dikatakan di Yohanes 14 ayat 6. Dan yang ketujuh, hanya ada 7 perkataan akulah. Akulah pokok anggur yang benar di Yohanes 15 ayat 1. Jadi kalau yang ketujuh itu ada lagunya. Anak-anak sekolah minggu semua tahu lagunya. Kalau Yesus katakan akulah pokok anggur yang benar, yang dinyanyikan seperti Yesus pokok dan kitalah cabangnya. Tinggallah di dalam dia, pasti kita akan berbuah. Lalu kalau yang kedua, Yesus katakan akulah terang dunia. Barang siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Ada janji Tuhan yang tidak ada memberi pengharapan palsu, tetapi ke dalam ketujuh perkataan itu janji Tuhan memberikan keselamatan bagi orang percaya dan bagi adik-adik sekolah minggu yang mau tetap setia mengikut Yesus. Adik-adik yang Tuhan kasihi dan yang Tuhan berkati, ketujuh perkataan itu mau meyakinkan kita, mau mempercayakan bahwa tidak ada Tuhan yang lebih baik dari Tuhan Yesus. Amin. Tidak ada Allah yang lebih baik dari Dia. Inti dari 7 perkataan akulah.
Dan yang kedua, tidak ada jalan keselamatan tanpa melalui Yesus Kristus. Karena hanya Dia juga yang menjamin kehidupan kita di dalam sorga. Untuk itu adik-adik yang Tuhan kasihi dan yang Tuhan sayangi, lalu apa pesan? Apa pesan khotbah untuk kita pada minggu ini? Apa yang mau Yesus ajarkan bagi anak-anak sekolah minggu semuanya yang ada di rumah dan dimanapun kita berada? Yesus mau ajarkan bagi kita agar kita juga mau menjadi teladan bagi orang lain. Yesus mau anak-anak Tuhan, adik-adik sekolah minggu juga mau menjadi anak-anak terang. Tadi ibu-ibu guru sekolah minggu sudah ajak kita bernyanyi menjadi anak-anak terang di sekolah, anak-anak terang di rumah, anak-anak terang di lingkungan, di gereja, bagi orang tua, bagi guru-guru sekolah minggu, bagi teman-teman, dan anak terang bagi semua orang. Agar kita juga mau menjadi berkat bagi orang lain. Agar kita juga jangan hidup untuk dirinya sendiri. Dan supaya anak-anak sekolah minggu juga mau menolong, mau berbagi, mau berkorban untuk orang lain. Ingatlah adik-adik sekolah minggu, nanti kamu akan menemukan banyak orang yang pintar. Suatu saat nanti kamu akan menemukan banyak orang yang berhasil, banyak orang yang sukses, banyak orang yang kaya, banyak orang yang punya segalanya. Tetapi kamu tidak akan menemukan orang yang mau menjadi teladan. Karena itu yang mau diperlihatkan Yesus. Yesus hidup bukan untuk dirinya sendiri. Yesus memiliki segalanya, tetapi Dia tidak mau hidup untuk dirinya sendiri. Ketika Yesus katakan kamu menjadi anak terang, kamu berfungsi, kamu bermanfaat, kamu mau menjadi berkat bagi orang lain. Untuk itu adik-adik anak sekolah minggu, Yesus juga mau kita seperti lilin kecil. Walaupun kamu kecil, walaupun lilin itu kecil, tapi dia sangat bermanfaat ketika kamu di dalam kegelapan. Lilin kecil itu yang mau terbakar, lilin kecil itu yang mau meleleh tubuhnya untuk bermanfaat bagi orang lain. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat menjadi anak terang Tuhan, dan selamat menjadi berkat. Tuhan Yesus yang memberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, Allah Bapa yang baik, Allah yang Bapa yang kami kenal di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan buat waktu. Terima kasih buat Tuhan buat nafas kehidupan dan hari yang Tuhan kuduskan ini. Tuhan memanggil seluruh anak-anak Tuhan dalam persekutuan yang kudus. Kami Tuhan datang ke hadirat-Mu. Kami mau nyatakan kemuliaan Tuhan lewat nyanyian pujian. Kami mau nyatakan kemuliaan Tuhan lewat doa. Kami mau juga menyatakan segala permohonan kami, pergumulan kami lewat doa. Bapa di dalam sorga, kami sangat bersyukur buat firman Tuhan yang telah diperdengarkan. Tuhan, Engkau setia, Engkau baik mengingatkan kami semuanya anak-anak Tuhan supaya menjadi anak-anak terang bagi keluarga, anak-anak terang bagi gereja dan bagi lingkungan. Kami dimampukan menjadi berkat bagi orang lain. Bapa di dalam sorga, kami berdoa supaya Tuhan yang menguatkan seluruhnya orang tua untuk mendidik, tetap kuat dalam memberikan nasihat, memberikan pengajaran bagi seluruh anak-anaknya Tuhan, agar gereja dan orang tua bekerja keras bersama-sama menempah semua anak-anak Tuhan menjadi anak-anak yang berhasil, anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan juga yang memberikan hikmat, kekuatan, penghiburan kepada seluruh guru-guru sekolah minggu yang sudah boleh memberikan waktu hatinya, juga bekerja keras untuk membentuk karakter semua anak-anak Tuhan yang Tuhan telah karuniakan menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat kepada orang tua, anak-anak yang berbakti. Bapa di dalam sorga, inilah doa dan pujian kami Tuhan. Kiranya kami boleh memuliakan Engkau lewat ibadah kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Nah, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Semoga kita diberikan Tuhan kekuatan agar kita bisa melakukan firman-Nya. Siapa yang mau ikut Yesus? Nah, ayo kita nyanyikan, saya mau ikut Yesus. Adik-adik sekolah minggu, mari kita akhiri ibadah ini dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah